kita lanjutkan. Ini ada bahan yang sangat bagus yang juga saya tulis pada buku ini. Ini buku wajib nanti untuk perkuliahan ini. Ini kalau yang lainnya saya setkan secara gratis, bukan hanya ini, ada yang lain lagi. Pada halaman 30 dari buku ini ada gambar yang bagus. Pada gambar 8 pada halaman 30 itu disebutkan di sini, perhatikan yang di bawah itu ada design, guideline, and specification. Jadi setelah melakukan telah pustaka, membuat kajian dan sebagainya, Anda membuat panduan dan spesifikasi rancangannya. Membuat panduan dan spesifikasi rancangannya. Dari itu kemudian dikembangkan menjadi versi 1, versi pertama. Versi pertama ini dinilai oleh 3 orang ahli, digambar di bagian atas itu, appraised by 3 experts. Setelah dianalisis hasilnya, kemudian direvisi dan siap, maka ia akan memenuhi persyaratan layak uji coba. Tentu harus dianalisis supaya pengambilan keputusannya itu tidak subjektif, melainkan objektif. Nah, sehingga dari hasil tadi itu diperolehlah versi yang kedua atau versi yang kedua, nah, atau produk 2 boleh. Produk 2 inilah yang kemudian diuji cobakan di 3 kelas. Siapa mereka itu? Try out with teacher educational students, ya, itu atau educator students. Jadi dilaksanakan oleh guru di 3 kelas. Tentu jumlah gurunya menyesuaikan dengan jumlah kelasnya, demikian juga peserta didiknya. Setelah diuji cobakan, hasilnya dikumpulkan, baik berkenaan dengan praktikalitas maupun berkenaan dengan keefektifan, maka direvisi menjadi versi yang ketiga. Nah, dari versi yang ketiga itu, kalau masih belum mantap, masih bisa dilakukan lagi try out. Nah, dilakukan lagi try out. Setelah try out, sekali lagi dievaluasi dan direvisi berdasarkan hasil evaluasi tadi. Kemudian dilanjutkan dengan seminar bersama expertnya. Jadi hasil-hasil tadi itu kemudian diseminarkan dengan expert atau dengan pakar. Kalau sudah direvisi, kemudian menjadi versi keempat. Nah, berapa jumlah kali uji coba sangat bergantung kepada rencana dari pribadi masing-masing pendidik pengembang, sampai seberapa ia ingin mendapatkan tingkat kriteria yang ia tetapkan sendiri yang menurut yang bersangkutan layak. Sehingga bagian yang terakhir dari model ini adalah evaluasi sumatif berupa field test in 4 schools, yaitu uji coba lapangan di 4 sekolah. Nah, saya akan memberikan contoh bagaimana sebuah penelitian pengembangan dilakukan itu berdasarkan karya dari saudara Rofikoh, sekarang sudah Dr. Rofikoh, berjudul Pengembangan Panduan Praktek Konseling untuk membantu peserta didik berperilaku fokus solusi. Ini ada laporannya mulai dari 1, 2, 3. Ini adalah laporan. Nah, sekarang saya tunjukkan produknya dan prosesnya. Begini, berdasarkan apa yang saya baca pada laporan ini, yang bersangkutan mengemukakan bahwa sebelum melakukan pengembangan itu, beliau sudah melakukan kajian terhadap seluruh perkembangan mutakhir produk atau intervensi yang akan dibuat. Intervensi yang dibuat adalah namanya konseling berfokus solusi. Nah, untuk itu produk akhirnya berupa panduan. Nah, ternyata beliau itu sebelum melakukan pengembangan telah melakukan kajian terhadap sumber-sumber utama dari pendekatan
konseling berfokus solusi seperti ini. Ini adalah buku aslinya, boleh saya pinjam tadi. Ini adalah buku karya pencetus, salah satu pencetus dari pendekatan berfokus solusi. Ini judulnya Modern Miracles. Ini The State of the Art Solution Focus Brief Therapy. Perhatikan kata-katanya solution focus brief therapy. Nah, ini adalah pengembangan-pengembangan yang lain, ada solution focus brief therapy in schools. Nah, ini kemudian ini juga dari pengembangnya namanya Inso Kimber dan Peter Jung. Itu judulnya Interviewing for Solution. Sama, ini juga itu solution focus brief therapy. 100 key points and techniques. Ini karya Ratner, Josh, and Iverson. Iverson ini juga salah satu pencetus dari solution brief therapy. Jadi ini bukunya. Nah, terus kemudian ini compassion focus therapy dari Gilbert. Ya, ini sekali lagi juga masih berkaitan dengan solution focus. Ini lagi solution becoming solution focus in brief therapy. Ini juga buku-buku induk yang digunakan. Ini termasuk yang di sini karya Mendel ini psychodynamic approach to brief therapy. Nah, ini adalah sekedar contoh selain dari begitu banyak jurnal yang beliau baca sebelum membuat panduan praktis untuk melaksanakan. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang pertama adalah melakukan membuat panduan dan spesifikasi desain. Inilah panduan itu, diberi tanda 0. Kemudian dari situ dibuatlah ini. Ini yang dievaluasi oleh ahli, ya. Evaluasi oleh ahli. Dari sini kemudian dianalisis, setelah dianalisis dilakukan revisi menjadi ini. Nah, menjadi yang ini. Inilah yang diuji cobakan untuk pertama kali, kemudian dianalisis dan revisi lagi menjadi yang berikutnya ini. Ini tahunnya 2016. Kalau yang desain tadi tahunnya 2016 juga. Jadi ini dalam 1 tahun dilaksanakan. Setelah diuji coba, ternyata tahunnya sudah ganti, sehingga pada saat percobaan uji coba yang kedua itu sudah tahun 2017. Ini adalah hasil revisi yang kedua. Setelah itu, inilah yang terakhir, produk yang terakhirnya tahun 2018. Gambarnya agak berbeda-beda, tapi ini sudah lengkap dan sehingga kemudian tampak dalam laporan itu. Dari sini Anda bisa memiliki gambaran bagaimana dimulai dengan membuat rancangan, kemudian menjadi produk yang pertama, dievaluasi oleh expert, uji coba pertama, uji coba kedua, uji coba ketiga, dan kemudian finalisasi. Itulah proses penelitian pengembangan. Tentu Anda harus melakukan analisis terhadap data dan membuat instrumen pengumpulan data yang valid gitu, karena urusannya validnya bukan hanya soal produknya tapi juga alat ukurnya. Seperti ada pada contoh ini di belakang ini, saya lihat sudah di bagian ini sudah ada alat evaluasinya, sehingga produk ini sudah dilengkapi dengan bagaimana intervensi ini dievaluasi apakah memiliki keefektifan atau tidak. Jadi itulah gambaran umum bagaimana sebuah penelitian pengembangan dilakukan. Memang agak melelahkan, tetapi itulah salah satu tanggung jawab profesi pendidik, yaitu melakukan penelitian pengembangan untuk menjembatani antara dunia teori dengan dunia praktis. Menurut saya ada begitu banyak hasil penelitian sifatnya teoritis, sifatnya menambah pengetahuan kita, tetapi itu nyaris tidak berguna bagi dunia pendidikan kalau tidak diimbangi dengan jenis-jenis applied research seperti halnya yang hari ini kita bahas, yaitu design research, salah satu jenis dari penelitian terapan profesi pendidikan. Silakan mengajukan pertanyaan
kita berdiskusi, kita punya contoh, kita punya narasumber, dan kita bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan sangat baik, dalam arti Anda memiliki kompetensi untuk melaksanakan, untuk menyelenggarakan penelitian perancangan profesi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.